Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suntil Lestari, NPM 5020243 kelas 3F. Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Di video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar. Sebelum menjelaskan macam-macam teori belajar, kita harus tahu dulu apa itu teori belajar. Nah, teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Selain itu, pengertian teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Nah, macam-macam teori belajar ada 4, yaitu yang pertama, teori belajar behaviorisme, dan yang kedua ada teori belajar kognitivisme, yang ketiga ada teori belajar humanisme, yang keempat ada teori belajar konstruktivisme. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya proses perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, contoh penerapan teori belajar behavioristik yaitu seperti guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Dan selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Adapun kelebihan dari teori belajar behaviorisme yaitu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Sedangkan kekurangan dari teori belajar behaviorisme yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Nah, yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Penerapan teori belajar kognitivisme yaitu guru harus menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memerhatikan perbedaan individual murid untuk mencapai keberhasilan murid. Nah, adapun kelebihan dari teori belajar kognitivisme yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan ajar secara lebih mudah, sedangkan kekurangannya yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan dan sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga ada teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme merupakan teori yang berlandaskan pada pembelajaran yang memfokuskan cara dan langkah untuk manusia dalam meraih potensi seluas dan sedalam mungkin untuk menjadi manusia seutuhnya. Adapun contoh penerapan humanisme dalam pembelajaran yaitu guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajarannya. Nah, adapun kelebihan dari teori belajar humanisme yaitu bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan, dan siswa berinisiatif dalam belajar. Adapun kekurangannya yaitu bersifat individual dan proses pembelajaran tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang keempat ada teori belajar konstruktivisme.
Belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Nah, adapun proses pembelajaran yang menerapkan pendidikan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dan dunia nyata. Kemudian guru membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Adapun kelebihan dari konstruktivisme adalah siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan gagasan, dan membuat keputusan. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari aliran konstruktivisme dapat kita lihat dalam proses belajarnya, yaitu peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif atau hanya sebagai fasilitator, dan dapat timbul persepsi yang berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.